Nah, jadi di sini yang untuk pertama kita masuk ke data, selanjutnya data editor, terus kita masukkan data yang sudah kita ambil. Nah, di sini saya akan menggunakan data luas lahan dan pendapatan petani. Selanjutnya kita ganti nama variabel 1 menjadi variabel X, selanjutnya variabel 2 menjadi variabel Y. Nah, selanjutnya kita masuk ke statistik summary, bisa kita lihat di video, lalu correlation. Nah, kita masukkan variabel X dan Y, kemudian kita tekan OK. Nah, di sini sudah muncul data hasil korelasi tersebut. Dari data hasil analisis korelasi luas lahan dan pendapatan petani diperoleh hasil sebesar 0,8548 yang menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat antara luas lahan dan pendapatan petani. Artinya, semakin luas lahan yang dimiliki petani, semakin besar kemungkinan pendapatan yang meningkat. Hubungan ini cukup signifikan, yang berarti luas lahan adalah faktor penting dalam menentukan pendapatan dari petani. Selanjutnya, untuk analisis regresi yang pertama, kita tekan statistik, kemudian linear. Nah, kita isi untuk variabel dependen dengan Y dan variabel independen dengan X. Untuk data yang kita gunakan masih sama seperti yang dipakai untuk menganalisis korelasi tadi. Selanjutnya, untuk hasil ini kita tekan OK. Nah, ini udah muncul hasil dari tabel analisis regresi. Selanjutnya, dari hasil F statistik sebesar 75,98 dengan p-value sebesar 0,0000 menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Artinya, variabel bebas yaitu luas lahan secara statistik mampu menjelaskan variabilitas variabel terikat pada pendapatan petani. Selanjutnya, nilai R-square sebesar 0,7307 menunjukkan bahwa sekitar 73,7% variabilitas dalam pendapatan petani dapat dijelaskan oleh luas lahan. Sisanya 26,93% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Selanjutnya, untuk koefisien regresi untuk variabel luas lahan atau X adalah 11,95938, yang berarti setiap peningkatan 1 unit luas lahan akan meningkatkan pendapatan petani sebesar 11,96 unit dengan asumsi faktor lain tetap. Kemudian intercept cons adalah 26,83687 yang menunjukkan bahwa ketika luas lahan adalah 0, pendapatan petani diperkirakan sebesar 26,84 unit. Selanjutnya, untuk analisis t-test, di sini saya menggunakan hasil nilai UTS dan nilai UAS dari kelas agribisnis. Pertama, kita copy, lalu kita masukkan ke data, lalu kita paste. Nah, sama seperti yang tadi, kita ganti variabel 1 dengan UTS, kemudian variabel 2 dengan UAS. Nah, selanjutnya kita masuk ke statistik, lalu kita summarize. Nah, kita pilih t-test min yang paling atas. Nah, terus kita isi yang variabel 1 dengan UTS, kemudian variabel 2 dengan UAS. Selanjutnya kita tekan OK. Nah, di sini sudah muncul hasil dari analisis tersebut. Selanjutnya, dari hasil paired test,
tersebut ditemukan perbedaan rata-rata antara nilai UTS dan UAS dengan nilai UTS sebesar 69,17 sedangkan rata-rata nilai UAS sebesar 74,47. Selisih rata-rata antara keduanya yaitu min 5,3 yang menunjukkan bahwa rata-rata nilai UAS lebih tinggi dibandingkan UTS. Sedangkan hasil uji menunjukkan nilai T sebesar min 1,9330 dengan derajat kebebasan 29 dengan nilai p-value untuk uji satu sisi adalah 0,0315 yang lebih kecil dari 0,605. Ini berarti pada tingkat signifikasi 5% rata-rata nilai UAS secara statistik lebih besar daripada nilai UTS. Demikian hasil analisis yang saya lakukan. Saya Fadila Fiananta dengan NIM 250401001130008 dari kelas Agribisnis KB. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.